Aduh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita kembali lagi di belajar bareng sama Radit. Oke. Perkenalan diri dulu ya. Nama aku Raditya Reva Wicaksono dan ini adalah tugas akhir di semester 1 ini. Dan kita lanjut ke bab 6 di studi hadis. Ngomong-ngomong masalah hadis, pernah dengar gak sih teman-teman? Kalau misalnya hadis itu ada yang sahih dan ada yang enggak, ya kan? Nah, ngomong-ngomong masalah sahih atau enggaknya, penasaran gak sih? Gimana cara kita itu menentukan hadis itu sahih atau enggak? Nah, pertanyaannya bagus tuh. Wajar kalau kita bingung. Kalau kita bingung, pasti nanti kita bakal kepo. Dan kalau kita gak kepo, kita gak bakal belajar. Nah, mari kita belajar setelah ini. Bagaimana cara menentukan kesahihan hadis atau kaidah kesahihan hadis. Oke teman-teman, cara yang pertama itu yaitu adalah perawinya itu bersambung. Nah, apa sih artinya perawinya itu bersambung? Artinya perawi satu dengan perawi lainnya itu emang benar-benar bertemu gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada satupun pemisah atau ada satu hal yang memutus mereka gitu ya. Nah, ini adalah syarat pertama, yaitu perawinya tersambung. Terus yang kedua, itu perawinya adil. Apa itu adil? Ya, tentu saja. Adil itu artinya adalah berakhlak baik. Nah, berakhlak baik dan juga taat. Masa sih, ya kan? Kita percaya sama perawi yang akhlaknya nggak baik, habis itu nggak naatin perintah Allah, habis itu tukang maksiat lagi. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah dobik. Apa itu dobik? Ya, dobik itu adalah terpercaya. Arti dalam terpercaya ini tulisannya rapi dan juga ya kita ketika membaca hadis itu tidak ada keraguan dan ulama-ulama sendiri juga membenarkan hadis itu. Jadi tidak ada satupun orang yang mungkin nggak percaya tentang hadis ini. Terus yang ketiga itu adalah syadz. Apa arti syadz ini? Perawinya itu tidak berselisih dengan perawi lain. Jadi misal perawi satu ngomongnya gini, ternyata perawi lain ngomongnya gini nih. Nah, ini ada perselisihan nih, mana yang benar nih. Nah, ini bisa dipikir-pikir dulu nih keabsahannya yang mana dan mana yang sahih gitu. Nah, terus yang terakhir itu tidak cacat. Nah, ini dia. Tidak cacat atau tidak hilang. Ini sangat penting nih buat nentuin yang namanya hadis itu sahih atau enggak. Kalau misalnya hadis itu ada cacatnya sedikit aja, itu bisa-bisa dipertanyakan. Nah, ini bahaya kalau misalnya hadis itu yang menentukan hukum-hukum Islam gitu ya, setelah Al-Quran tiba-tiba ada cacatnya sedikit nih, bahaya tuh. Bisa-bisa satu umat Islam terbodohi karena hadis itu ya kan gitu. Makanya sekarang hati-hatilah sama orang-orang, ulama-ulama, apalagi di zaman sekarang tuh banyak sekali ya ustaz-ustaz atau ya oknum-oknum lah yang mengatakan dirinya itu adalah seorang muslim dan paham tentang semua ilmu Islam, tapi ternyata setelah diteliti lagi ya hadis dan perkataannya tidak sesuai. Makanya kita harus berhati-hati. Ya di sini juga saya juga masih belajar sih, makanya saya juga mau untuk berbicara jauh sekali tentang semua itu. Nah, itu tuh prosesnya ketat banget ya, emang ketat. Emang juga hadis nanti gak bisa buat main-main. Oke guys, terima kasih untuk bab yang satu ini. Nanti kita bakal lanjut deh di video selanjutnya. Scroll ke atas kalau misalnya masih mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.